ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sejatinya, sebenarnya tubuh kita, tubuh manusia ini, mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti, yang di situ sebenarnya kuncinya sebenarnya. Kalau kita sudah pakai, ibarat kata kita masuk gedung yang besar dengan kunci yang cukup banyak gitu kan, tapi kita punya kunci utamanya gitu kan, maka itu sudah boleh dibilang itu sudah setengah dari perjalanan kita masuk gedung tadi. Ya. Maka kalau kita bicara tentang kesehatan atau mungkin kenapa saya sakit atau mungkin kenapa tubuh saya bermasalah segala macam, maka poin dasarnya adalah kita harus mengerti dulu bahwa Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang seimbang. Ya. Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang seimbang. Seimbang itu seperti apa? Ya, contohnya mungkin ya, kalau kita bicara tentang sel dalam tubuh kita, sel-sel atau elektron dalam tubuh kita itu semuanya berpasangan, ya semuanya berpasangan. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata atau kalimat radikal bebas atau mungkin oksidan atau oksidasi. Nah sebenarnya mereka itu punya peran dalam menghilangkan atau mengubah keseimbangan dalam tubuh kita. Itu intinya sebenarnya. Jadi ketakseimbangan ini muncul karena banyak atau mungkin produk-produk yang masuk dalam tubuh kita menyebabkan sel-sel itu bermasalah, atau mungkin ya secara umum ya sel ya, kalau kita bicara pada tingkat yang kecil mungkin sampai ke jaringan organ segala macam. Jadi ada yang membuat bermasalah. Maka poin pertamanya, jadi kalau kita sekarang saya berapa kali ada orang bertanya ke saya kemarin, kalau pas lagi di mana gitu, lagi di perjalanan ada bapak-bapak tanya, dia tanya ke saya begini, dokter maaf mau tanya, ini obat buat asam urat gimana deh? Itu kan herbal gitu kan, ditanya begitu. Jawaban saya cuma satu saja. Kemudian sebelum saya jawab itu saya tanya, Bapak makannya masih ngawur atau udah bener? Makannya masih ngawur atau udah bener? Dia langsung senyum dan dia katakan ke saya, ya masih gitu sih dok, dia bilang gitu kan, makannya begini, begitu segala macam. Jadi poin pertamanya teman-teman sekalian, kalau kita mau memperbaiki atau menjaga kesehatan kita adalah remove the bad, remove the bad. Jadi poin pertama itu hilangkan atau singkirkan dulu yang jelek-jelek. Ya. Singkirkan dulu yang jelek-jelek. Jelek-jelek itu apa? Ya bisa jadi itu jelek-jelek. Kita sudah tahu mungkin yang sudah ikut pelatihan atau training provokasi ya, mungkin masalah terbesar di diri kita atau mungkin di kehidupan kita itu bukan di luar tapi di diri kita gitu loh. Maka masalah itu kaitannya dengan apa? Dengan ketidakmampuan kita atau kekurangmampuan seseorang dalam menjaga apa yang masuk dalam tubuhnya. Jadi disinilah saya katakan tadi, ada 3 poin tadi, di situ nanti akan terkait satu dengan yang lain. Nah, remove the bad ini ya, termasuk juga bagaimana kita memperbaiki pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang, mungkin kita lihat begitu banyaknya orang-orang yang bermasalah secara habit ya. Bahkan sekarang itu ada satu penyakit yang banyak sekali melanda banyak orang ya, seperti anxiety atau kecemasan, atau sekarang yang agak lebih populer lagi itu mental illness seperti itulah. Ya. Jadi apakah itu ada kaitan dengan obat-obatan atau dengan makanan atau hal-hal yang buruk? Tentunya ada, karena sejatinya tubuh kita itu diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Maka remove the bad ini atau menghilangkan hal-hal yang buruk ini dimulai dari menghilangkan kebiasaan yang buruk, menghilangkan kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi misalkan sudah tahu, misalkan ada satu produk makanan tidak sehat, misalkan ya sudahlah di stop lah gitu kan. Pertanyaannya gitu kan, bagaimana cara nyetopnya? Gitu kan. Bagaimana cara nyetopnya? Saya kasih satu clue aja biar teman-teman bisa aplikasikan. Ini pasti poin pertama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW, itu beliau pernah bersama Rasulullah. Lalu dalam kesempatan tersebut Rasulullah tiba-tiba memakan labu, ya, makan labu. Lalu Nabi mengatakan banyak hal tentang labu tadi, ya, tentang khasiat labu, ya seperti itu. Lalu sejak itu waktu Anas bin Malik melihat Nabi makan labu, setelah itu beliau tidak pernah lagi meninggalkan labu dalam kehidupannya. Ya. Jadi poinnya adalah bisa jadi kita mau mengajak seseorang untuk hidup sehat, misalkan ya, untuk makan sehat, dia nggak mau gitu kan. Tapi ketika itu dilekatkan dengan
apa namanya ya, dengan keimanan seseorang atau keimanan yang dia yakini, sebagai muslim tentunya, ya maka itu sudah menjadi bangunan yang sangat kokoh, ya, menjadi bangunan yang sangat kokoh. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahwa beliau pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Ya. Salah satu nasihat tersebut adalah Abu Hurairah dipesankan oleh Nabi ya untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, gitu. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lagi meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi apa ya ilmu atau mungkin keinginan atau harapan itu ketika dia dilapisi atau dibangun dengan keimanan atau keyakinan atas sesuatu, itu efeknya akan sangat luar biasa. Jadi kalau saya ditanya hubungannya apa sama remove the bad tadi, gitu kan? Hubungannya sama apa dengan remove the bad atau meninggalkan yang buruk-buruk tadi? Ya, mungkin beberapa teman-teman ada melihat beberapa video-video yang dibuat oleh ya bukan saya gitu kan, ada orang bapak-bapak gitu kan, dia makan mie instan videonya itu ya. Kemudian ada suara saya sebagai background-nya gitu kan. Terus apa namanya suara saya itu mengatakan di situ itu memang dicuplik dari kajian ceramah saya gitu. Terus bilang mie instan sehat nggak gitu kan? Dia geleng-geleng. Kemudian terus enak kak? Dia ngangguk-ngangguk gitu kan. Terus sehat apa nggak sehat tapi enak, tapi kita memaksakan diri kita untuk dimakan. Terus dari situ mengucapkan kata-kata, saya bilang saya bilang kalau sudah ngerti nggak sehat masih dipaksakan masuk dalam tubuh kita namanya apa? Terus dia katakan zolim. Di tempatnya. Ya. Lalu akhirnya yang lucu itu di sesi video itu terakhirnya itu dia ada kalimat saya yang lain, saya lupa itu di situ apa. Akhirnya dia mengubah mie instan tadi itu, nggak sebut merek, kayaknya Mas Pras sudah sebut merek, nggak apa-apa. Yang jelas dalam waktu saya apa namanya kemah orang tua orang tua murid lah gitu kan, saya bilang kita tuh mau datang ke tempat yang sehat, ke tempat yang bersih, ke tempat yang asri, yang makanan yang benar juga lah, jangan terus makan kayak begituan, saya bilang gitu kan, sampai kapan kita mau kayak begini? Masya Allah akhirnya berubah semua. Ada lagi yang bawa merek yang tadi Mas Pras nah, seperti itu. Kalau ya kembali ke tadi gitu kan, akhirnya kalau ditanya hubungannya sama remove the bad itu apa? Simple aja, satu hal simple. Kalau kita, ya Nabi juga menyatakan, atau Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu tergantung pada niat. Maka bagaimana sebuah aktivitas kesehatan atau hidup sehat itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah? Baliknya ke niat kan, gitu kan. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan yang nggak sehat karena Allah, dia dapat 2 pahala, dapat 2 poin. Poin pertama secara fisik dia dapat, poin kedua secara ruhiyahnya dia dapat karena dia melakukan itu karena Allah gitu. Jadi niatnya apa? Niatnya adalah bagaimana dia mau mengembalikan jasad ini kepada Allah yang telah menciptakan dengan sempurna dalam keadaan yang baik, bukan mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang berlimpah penyakit. Malu kita sama Allah. Itu aja, simple kok. Kita sudah diberikan kesempatan luar biasa makan sekian banyak, ya waktu ngembaliin gitu kan, ngembaliin jasad itu dalam kondisi yang bagus juga gitu loh. Bagi yang mungkin sudah punya cucu mungkin ya, atau mungkin sudah punya anak yang cukup banyak kan, pengen tuh ngendong cucu, lihat anak di rumahnya gitu kan. Bukan malah anak-anak itu katakanlah sibuk ngurusin kita sebagai, bukan kita sih, ngurusin si orang ini gitu loh. Gara-gara sih benda tadi itu kan, Masya Allah gitu loh. Saya ngelihat kemarin, Masya Allah, ngasih ini intermezzo sedikit ya. Saya kemarin, ini bisa ditiru ini resep. Saya bertemu dengan istrinya seorang bapak, yang bapak itu kawannya bapak saya. Umurnya 82 tahun, dan dia kalau jalan, itu nggak kira-kira jalan. Nggak pakai kilometer, tiba-tiba hilang, jauh berkilo-kilo dari rumah dia. 82 tahun, subhanallah. Terus saya langsung, kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya langsung tanya sama dia, ini orangnya makannya apa? Dan ternyata rahasia makannya sederhana. Yang pertama, nih kalau mau catat, yang mau tulang-tulangnya kuat, yang mau bisa jalan sampai tuanya terus-menerus gitu kan. Itu yang pertama, dia selalu mengkonsumsi bawang putih. Ya, bawang putih yang direndam dalam madu selama 40 hari. Ya. Jadi bawang putih beberapa
siung gitu, mungkin yang 30 siung ya, mungkin masukin dalam madu, tutup selama 40 hari, itu dipendam, nanti 1 hari cukup makan 1 siung saja. Ya, boleh dimakan langsung. Itu baik dimakan langsung, jadi digeprek, hancurkan, nanti kasih madu juga, campur madu nggak makan. Kita tahu bahwa bawang putih itu ya, kaliumnya, ya dia punya antioksidan yang sangat luar biasa. Ya. Itu resep yang pertama yang dia lakukan. Resep kedua, ini orang unik, Masya Allah ya. Resep kedua, dia tiap hari itu pasti makan sayur. Dan kalau dia makan sayur, Bapak Ibu sekalian, itu selalu ada jahe yang berlimpah dalam sayur tersebut. Sayuran. Jadi dibikin sayur, sayur bening seperti itu, tapi jahenya berlimpah. Bahkan yang bisa makan sayur itu cuma dia sendiri. Gitu. Masya Allah. Cuma dia, karena saking banyaknya jahe dalam sayur. Tadi bahkan istrinya mengatakan, ya, si ibunya itu cerita, itu kadang-kadang sampai diumpetin jahenya itu kalau tambah itu sama dia. Itu resep yang kedua. Lalu resep yang ketiga, ya, adalah tiap hari dia makan kari, nggak pakai santan. Kari itu, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada 8 kurang lebih ya, mungkin ibu-ibu lebih paham ya. Kari itu ada kurang lebih 8 jenis bumbu di dalamnya. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada pala, ada kapulaga, saya lupa apa lagi. Ada serai, seperti itu. Itu semua, Allah Akbar. Kandungan itu kan perfect banget. Dan karinya nggak pakai daging. Kari nggak pakai daging, tapi pakai kacang. Kacang-kacang seperti lentils ya, legumen seperti itu kacang-kacang memang punyai memang proteinnya cukup, seratnya tinggi, jadi orang itu yang nggak ada masalah. Itu resepnya. Termasuk juga ini yang kemarin saya bertemu dengan teman saya juga yang dia mau mengoperasi seorang ibu-ibu usia 92 tahun yang kakinya patah, ya, keseleo seperti itu, sampai retak seperti itulah, tapi nggak jadi dioperasi. Waktu ditanya, ibu kepleset di mana? Ternyata waktu dijawab, dia bukan kepleset, tapi waktu lagi nyangkul di sawah, umur 92 tahun gitu kan, itu ternyata, Masya Allah, dia terpeleset seperti itulah. Jadi terpeleset itu di sawah, gitu. Luar biasa. Nggak jadi dioperasi, dan ternyata, saya langsung, dia cerita apa ya, dia taruh kalau saya mau tanyanya apa. Jadi dia, apa yang dia katakan pada saya itu, ya dia boleh mengatakan, dia mungkin seumur-umur hidupnya, dia belum pernah makan makanan yang ada di minimarket atau supermarket. 92 tahun. Tiap hari makannya apa? Makannya sayur, nasinya ada, tahu tempe nggak pernah lewat. Ya. Jadi tempe itu kalau kita bahas ya, di kapan-kapan itu luar biasa. Vitamin B12 yang biasanya ada pada hewan, itu ternyata dengan proses fermentasi itu ada pada tempe. Bisa ada pada tempe. Kalsium yang ada pada tempe itu dengan fermentasi itu meningkat luar biasa. Di sinilah pentingnya teman-teman sekalian, kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih memperbanyak lagi. Ini masih pada poin remove the bag, ya. Adalah bagaimana kita memperbanyak yang dikupas, bukan memperbanyak yang dikemas. Paham ya? Memperbanyak yang dikupas dan mengurangi, atau kalau boleh menzirukan lah, menolkan yang dikemas. Itu poin. Apalagi yang sudah usia-usia 40 tahun ke atas, ya, saran saya itu jangan banyak lagi lah makanan-makanan yang dikemas. Ya, banyakkan yang dikupas aja. Berarti kalau durian gimana dok? Bagus, durian bagus. Tapi ingat, durian itu adalah ujian bagi sebagian orang. Ya, jadi hati-hati dengan durian. Kenapa durian itu bisa bikin masalah? Karena tingginya gula. Berarti nggak boleh makan durian. Oh boleh. Ada yang melarang. Tapi buah-buah yang sifatnya tinggi gula, itu kalau bisa dikurangi. Itu aja. Ya. ولئن كفرتم إن عذاب